Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mari Ma, kita lanjutkan kembali. Ya, Silakan Ma. setelah suami menjadi imam, kepala keluarga, pengayom keluarga, pelindung keluarga, pendidik keluarga, mengarahkan keluarga, apalagi yang bisa membahagiakan istri. Membagian istri, apa lagi? Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Hakul mar'ati ala jauzi. Ayut imaha ida'at am. Wayak suha idak tasa. Wadribulu wajha. Walayu qadbihu. Walah juru ila pilbet. Kewajiban suami buat istri kalian. Memberi makan sesuai yang dimakan suami. Memberikan pakaian sesuai yang dia pakai suami. Tidak boleh memukul wajah istrinya. Tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membahagiakan para istri. Yang pertama, suami ngasih makan kepada istri sesuai dengan makan suami. Kalau suami makan yang enak, bininya kasih yang makan. Iyalah. Jangan curang loh. Suami makan yang enak-enak, bininya dikasihnya yang tidak enak. Ya Allah. Salah. Ya. Kalau makan ayam, suami makan dada, istri makan paha. Suami makan paha, istri makan dada. Itu benar. Benar. Yang salah mana? Suami makan dada sama paha, bininya makannya ceker doang sama leher. Kecuali Ya kalau bininya nggak doyan dada, nggak doyan paha. Sama kepala masih Doyan ceker doang sama leher. Ibu doyan dada ayam. Doyan. Pahanya doyan. Doyan. Ceker sama leher doyan. Doyan semua. Oh iya. Iya. Emang ayam seekor yang doyan semua, Ma. Apa bulu-bulunya doyan, ada bulu-bulunya, Bu? Enggak. Enggak lah bulunya. Iya. Artinya punten. Orang tua zaman dahulu kala salah. Iya mah. Kalau punya makanan enak ditaruh di keropak yang tinggi. Nenek moyang dulu kan. Supaya susah ngambilnya. Katanya jangan lu makan ya buat babak lu gitu. Ya Allah. Itu salah. Tapi sekarang udah berubah. Beda sekarang zamannya ya Bu. Bener nggak Bu? Sekarang mah makanan mau taruh Ngalamin kulkas begitu nggak tuh? Yang tua-tua mungkin ngalamin di kampung ya. Ini contoh. Yang kedua. Kalau suami pengen membahagiakan istri. Kalau ngebeli istri baju sesuai seimbang harganya dengan harga baju suami. Kalau suami beli baju 200.000, istrinya 200.000. Itu baru seimbang, itu bahagia. Yang salah mana? Suami 200.000, bininya ceban cie. Itu salah. Mulai batu. Sekali nyuci, dower. Longgar. Tapi kalau saya perhatikan, baju para suami dengan istrinya, saya kan tukang baju, jadi tahu mahalan baju bininya. Benar. Artinya suaminya udah pada bener nih, udah pada baik. Alhamdulillah. Ya? Iya benar. Yang ketiga, kalau ingin istri bahagia, suami tidak boleh memukul istrinya. Tidak boleh menyakiti istrinya. Ya. Jangan ada KDRT. Yang keempat, suami tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Rasulullah mengajarkan manggil istrinya, ya Humairah. Istriku yang pipinya kemerah-merahan. Sejarah mengabarkan Siti Aisyah bule kena panas matahari merah. Masya Allah. Orang Pulau Cangkir, Masya Allah, sawah mateng, sawah mentah, pengen merah, plok. Dimerahin. Merahin. Kayak tomat ya, Pak. Padahal di pantai rumahnya mereka. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Memanggil pasangan Anda dengan panggilan baik yang dimana ketika Anda memanggilnya istri Anda bersenang, bahagia. Kalau baru nikah yang sayang. Iya. 2 tahun menikah yang pala lupeang. Iya. 40 tahun menikah gendut. Jangan gitu-gitu amat, gendut juga nggak begitu ya. Masya Allah. Biasa aja ya. Iya mah. Karena kita gendut ya. Bukan gue, kita. Tuh. Iya. Yang kelima, yang namanya suami untuk membahagiakan istri tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Apa maksudnya? Kalau ada masalah, ada keributan, suami istri berantem, wajar dong. Siapa sih yang nggak pernah berantem? Benar nggak? Iya mah. Berdua rumah tangga berapa tahun? 12 mah. Pernah berantem apa sering? Sering. Jujur sekali. No, semua anak-anak. Jadi ribut berantem, jangan suami keluar rumah. Iya. Di luar banyak cewek penggoda. Bener mah. Jangan istri keluar rumah. Kata suami, gua mau ngusir kagak, nyari serep. Iya. Hati-hati. Allah, hati-hati. Ini untuk membahagiakan. Jadi, bagaimana Allah berfirman, memberikan apakah? Tadi udah dengan makanan, dengan pakaian. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Suami yang punya keluasan rezeki, ngasih rezekinya yang luas. Jadi kalau rezekinya sedikit, sesuai dengan kemampuan.
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang sesuai kemampuan yang dia miliki. Kemudian apalagi kewajiban suami? Siapkan waktu untuk bercengkrama dengan istri. Biar nggak bete. Kadang-kadang jalan-jalan. Iya. Kadang-kadang ajak makan. Nggak usah lah mahal-mahal. Contoh yang membuat bahagia. Kadang-kadang nih ya. Kalau habis maghrib kan di pinggir jalan tuh banyak yang tukang uduk sama ayam goreng, bebek goreng tuh kan. Kang jajanan banyak lah. Nah, tukang jajanan. Duduk aja di situ sama anak-anak mabini. Udah pada girang aja tuh, Aji saja girang. Emang nggak usah tempat mahal dah. Diajak ke warung aja girang dia mama, diajak warung gitu kan. Diajak doang. Diajak doang. Lu Nggak dibeliin. Belanja. Jadi maksud mama gitu. Atau misalnya maaf dalam tanda kutip, Anda lagi senggang di rumah di para suami, antar bininya ke pasar. Jadi bukan hanya di parkiran, yuk beli apa? Itu senang. Itu Masya Allah membuat mereka akan bahagia. Kemudian apa? Kadang-kadang bercanda. Jadi suami jangan serius. Merengut aja, manyut Galak aja, banget. diktator. Bete jadi bini. Iya, mah. Kadang-kadang bercanda, bercengkrama. Bukankah Rasul pun mengajarkan suatu saat pernah lomba lari dengan Siti Aisyah? Siti Aisyah menang. Suatu ketika lomba lari lagi, Rasul yang menang. Rasul mengatakan ini adalah mengalahkan yang dulu. Bayar kalau kita mah. Contoh, ketika ada orang-orang sedang bermain-main di samping masjid, Rasul lihat Siti Aisyah ngeliatin aja. Ih, kayak senang istri saya. Rasul menyiapkan pundaknya. Dagu Siti Aisyah di pundak Rasulullah. Untuk menonton yang sedang pada main bola. Sudah lama? Sudah ya Aisyah? Belum. Kata Siti Aisyah, saya bukan pengen lihat yang main. Pengen menunjukkan kepada mereka yang bermain betapa mesranya saya dengan suami saya. Sehingga dagu saya disimpan di pundak suami saya. Pernahkah Anda menyiapkan pundak untuk dagu istri Anda? Kurang mesra loh. Kan dagu kadang-kadang kaki di sini, Pak. Kaki. Ya Allah, masa kaki Mas Bedu. Jadi Lagi tidur kan satu tempat tidur kan kita rame-rame, kadang kaki di sini. Oh, muter. kurang gede tempat tidur lu. Besok beli yang gede. Jadi di antaranya, kalau Anda pulang ke rumah jangan membuat istri bete. Iya, mah. Tanya, ada masalah apa? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana keadaan dapur kita? Itu suami bertanya, istri pasti bahagia. Jadi tolong, Iya, mah. tolong para suami bahagiakan kami para istri. Karena apa? Walau bagaimanapun kalian tanpa istri, Masya Allah. Lihat bagaimana Rasulullah menghargai istrinya. Benar. Masya Allah. Lihat bagaimana Umar bin Khattab istrinya marah-marah, dia tidak ngomel. Kenapa? Mereka tahu persis yang membuat semuanya beres dalam rumah tangga. Karena kita istri. para istri. Begitu. Bener, mah. Iya. Tanpa dia, Masya Allah. Iya. Bisa apa kalian? Gak ada anak-anak ya, mah? Yang ngurusin anak, Betul. yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui, yang masak, yang nyiapin pakaian, yang nyiapin kamar, yang nyapu, yang ngepel mereka. Makanya hargai para istri, bahagiakan mereka, insya Allah rumah tangga samawa dalam genggaman kalian semua. Seandainya pun ditukar suami jadi istri juga belum tentu bisa tuh suami tuh, Pak ya. Nggak kuat. Nggak usah jauh-jauh, seminggu, sehari aja tukar posisinya. Nggak kuat tuh, mah. Nggak kuat dandannya. Bini lu dandan mulu. Ini mah enggak tuh, biasa aja ya Bu. Iya lah. Masya Allah. Dah. Baiklah Mama, terima kasih ya Pak. Nanti kita lanjutin lagi ya Pak ya. Jamaah yang ada di studio, ibu-ibu pasti udah gak sabar nih. Mau nanya sama Mama kan? Tapi setelah ini ya Bu ya. Tentunya ini jamaah yang ada di rumah juga Mama akan menjawab pertanyaan yang dari Instagram @rumahmamadedeh_tv1. Mengenai tema kita hari ini yaitu kewajiban suami membahagiakan istri. Kewajiban Anda tetap di sini. Jangan kemana-mana, di rumah Mama Dedeh.